Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudara-saudaraku, pernahkah Anda merasakan sebuah keadaan di mana berbagai cobaan datang silih berganti, berbagai musibah datang menerpa, berbagai kesulitan hidup menghimpit jiwa dan menyesakkan dada kita? Pernahkah Anda merasakan sebuah keadaan di mana berbagai upaya telah kita tempuh, berbagai ikhtiar dan doa telah kita jalani, akan tetapi permasalahan itu tak kunjung selesai, hanya tinggal kepasrahan kepada kehendak Allah yang menyelimuti pikiran kita? Pernahkah kita mengalaminya? Itu merupakan sebuah dinamika hidup yang harus kita jalani. Sesungguhnya setelah kelaparan ada kenyang, sesudah dahaga ada kesejukan, setelah bekerja ada istirahat, setelah sakit insya Allah ada sembuh. Yang sesat akan menemukan jalannya, yang telah melalui kegelapan akan menemui secercah cahaya terang. Bagaimanapun hidupmu, pastikan jangan membuatmu bersedih. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyirah 5 dan 6. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Saudara-saudaraku, bukan hanya kita sebagai manusia biasa mengalaminya. Kekasih-kekasih Allah seperti para nabinya pun tak luput dari permasalahan tersebut. Rasulullah SAW pun pernah mengalami berbagai cobaan dalam hidupnya. Percobaan pembunuhan, pelecehan, cacian, hingga pemboikotan pernah beliau rasakan. Namun, sungguh luar biasa ketabahan dan keoptimisan beliau dalam menghadapi itu semua. Ketika ayat 5 dan 6 surah Al-Insyirah turun, Rasulullah bersabda yang artinya, "Bergembiralah kalian semua, karena akan datang bagi kalian kemudahan. Kesukaran tidak akan mengalahkan dua kemudahan." Ibnu Jarir bersumber dari Al-Hasan. Maka saudaraku, berilah kabar gembira bagi malam yang gelap, bahwa esok lusa akan terbit fajar terang dari puncak gunung dan celah-celah lembah. Berilah kabar gembira bagi mereka yang dalam kegelisahan dan goncang, bahwa akan muncul kegembiraan dan ada kelembutan tersembunyi di balik penderitaan itu. Ketika kita hendak menuju Jakarta dari Lampung, dapat dipastikan kita tidak akan langsung melihat Jakarta. Pada langkah-langkah awal, kita akan melihat setapak demi setapak. Akan tampak di depan mata kita berbagai pemandangan yang jaraknya hanya sekian meter dari posisi kita. Namun, kita terus berjalan, maka Jakarta akan segera terlihat oleh mata dan sampai pula kita di sana. Sesungguhnya setiap muara ada hulunya, atau sebaliknya, ada ujung, ada pangkalnya. Ada kesulitan, pasti setelah itu ada kemudaratan dan kemudahan.
lihatlah berbagai cerita kehidupan yang kita alami. Bagaimana saat Imam Ahmad bin Hambal dipenjarakan dan dicambuk. Apa yang terjadi pada beliau setelah itu? Beliau menjadi imam ahlu sunnah. Imam Ibnu Taimiyah keluar dari tahanannya dengan membawa ilmu yang berlimpah ruah. Mengarang 20 jilid buku fikih. Ibnu Katsir, Ibnu Jauzi di Baghdad, dan Imam Malik bin Raib ditimpa musibah yang hampir mematikan beliau. Dengan penderitaannya itu, beliau telah menulis qasidah yang benar-benar membuat orang terpukau. Syair-syair beliau yang membuat orang terperangah membacanya dapat mengalahkan syair-syair para penyair dinasti Abbasiyah yang terkenal itu. Saudara-saudaraku, apabila seseorang menimpakan mudarat kepadamu, dan jika kamu ditimpa musibah, maka lihatlah dari sisi lainnya. Bila kamu melihat kegelapan, carilah titik terangnya. Apabila kamu dijamu oleh seseorang dengan secangkir jeruk nipis yang asam, maka tambahkanlah gula di dalamnya agar terasa manis. Bila kita membenci sikap seseorang, jangan jauhi dia. Ambil dan lihat sisi baiknya. Karena Allah telah berfirman yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Sebagai seorang mukmin, kita harus yakin bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan, dan yakinlah bahwa apabila himpitan dan kesulitan itu telah mencapai puncaknya, maka insya Allah akan berakhir dan terlewati dengan hadirnya kemudahan dan kelapangan. Demikian saudara-saudaraku, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.